Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini saya akan mengapresiasi salah satu bentuk prosa lama, yaitu dongeng yang terdapat dalam salah satu majalah Bobo dengan judul Pangeran Paling Tampan karya Sarah Nafisa. Ya, sebelum mengapresiasi, alangkah lebih baiknya jika kita mendengarkan ceritanya terlebih dahulu. Pangeran Jatmiko berasal dari negeri pasir emas. Ia sangat terkenal karena wajahnya yang tampan. Akan tetapi, Pangeran Jatmiko punya saingan. Pangeran Ramadi dari negeri Teluk Dalam pun tak kalah tampannya. Inilah yang membuat hati Pangeran Jatmiko tidak senang. Ia iri jika ada orang yang lebih mengagumi Pangeran Ramadi daripada dirinya. Suatu ketika, Pangeran Jatmiko memanggil ahli sihir istana. Aku ingin menjadi yang tertampan. Carikan cara agar aku bisa melebihi Pangeran Ramadi. Pangeran, dengan ilmu sihir hamba bisa mengubah wajah pangeran menjadi wajah Pangeran Ramadi. Maksudmu? Begini pangeran, wajah pangeran akan berubah menjadi wajah Pangeran Ramadi. Dan sebaliknya, wajah Pangeran Ramadi akan berubah menjadi wajah pangeran. Apa tidak ada jalan lain? Ampun pangeran, hanya itulah yang dapat hamba lakukan dengan ilmu yang hamba miliki. Baiklah, aku setuju. Kapan aku dapat memulainya? Paling cepat minggu depan, Pangeran. Hamba harus menyiapkan bahan-bahan ramuan. Ahli sihir istana lalu memulai pekerjaannya. Ia menyiapkan semua bahan langka untuk ramuannya. Wajah Pangeran Jatmiko kemudian ditaburi ramuan itu. Setelah itu, wajah pangeran ditutupi dengan topeng emas. Ahli sihir istana lalu mengacungkan tongkat ajaibnya ke wajah Pangeran Jatmiko. Pangeran, topeng ini bisa dibuka besok, setelah matahari terbit. Tidak, oh tidak, kenapa wajahku jadi begini? Pangeran Jatmiko melihat wajahnya di cermin. Wajahnya tidak bertambah tampan, tetapi malah berubah menjadi buruk sekali. Ahli sihir istana yang berada di sebelahnya benar-benar bingung dan ketakutan. Cepat kembalikan wajahku seperti semula. Kalau tidak, kau akan kupenjara seumur hidup. Baik pangeran. Hamba akan mengembalikan wajah pangeran seperti semula. Sementara itu di negeri Teluk Dalam diadakan pesta besar-besaran. Tidak seorang pun yang tahu untuk apa pesta tersebut diadakan, kecuali keluarga Pangeran Ramadi. Penyebab pesta itu bermula ketika pada suatu pagi Pangeran Ramadi bercermin. Pangeran Ramadi bercermin sebelum ia mengenakan topengnya. Ya, selama ini Pangeran Ramadi memang memakai topeng untuk menutupi wajahnya yang cacat karena luka bakar. Topeng itu begitu sempurna sehingga tidak ada yang tahu kalau ia sebenarnya memakai topeng. Nah, pagi itu Pangeran Ramadi menatap cermin dengan tidak percaya. Wajahnya tidak cacat lagi dan berubah menjadi tampan. Di negeri pasir emas, ahli sihir istana tidak berhasil mengembalikan wajah Pangeran Jatmiko seperti semula. Ia kini menjalani hidup di dalam penjara istana seumur hidup. Sementara Pangeran Jatmiko harus membiasakan diri memakai topeng untuk menutupi wajahnya yang buruk rupa. Ia menyesal sepanjang hidupnya, tapi nasi telah menjadi bubur. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang terdapat dalam dongeng tersebut. Yang pertama yaitu unsur intrinsik. Dimulai dengan tema. Tema pada dongeng tersebut yaitu tema egoik, yaitu tema yang berkaitan dengan reaksi-reaksi pribadi yang pada umumnya bertentangan dengan keadaan sosial. Yang kedua yaitu kita membahas tentang alurnya. Alur tersebut adalah alur maju karena jalan ceritanya bersifat kronologis, maju, urut, sehingga dari awal cerita sampai dengan akhirnya berurutan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai latar yang terdapat dalam dongeng tersebut. Yang pertama yaitu latar tempat. Latar tempatnya yaitu berada di negeri pasir emas
dan yang kedua berada di Teluk Dalam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai latar suasananya. Latar suasananya yang pertama yaitu menegangkan ketika ahli sihir istana memberikan ramuan kepada Pangeran Jatmiko. Yang kedua yaitu ketika Pangeran Jatmiko memvonis hukuman penjara seumur hidup bagi ahli sihir istana. Selanjutnya yaitu yang ketiga, latar waktu. Latar waktu pada dongeng tersebut tidak dijelaskan secara spesifik, seperti contoh pagi hari kah, atau siang hari kah, atau sore hari kah, atau pada zaman dahulu kah. Jadi kekurangannya, ini menjadi salah satu kekurangan dari dongeng tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tokoh dan penokohan. Yang pertama yaitu tokohnya. Yang pertama Pangeran Jatmiko, yang kedua yaitu ahli sihir istana, yang ketiga Pangeran Ramadi. Kita bahas mengenai karakternya. Yang pertama yaitu Pangeran Jatmiko. Penokohannya yaitu Pangeran Jatmiko ini orangnya tidak mau bersyukur dengan apa yang telah diberikan. Dia sudah memiliki fisik yang tampan, akan tetapi dia tidak mau menerima dan masih merasa kurang dengan apa yang diberikan oleh Tuhan semesta alam. Yang kedua yaitu Pangeran Ramadi. Pangeran Ramadi meskipun dia diberikan fisik yang kurang tampan, akan tapi dia tetap mau berusaha melanjutkan hidupnya dengan semangat, dengan ikhtiar. Salah satunya yaitu dengan berusaha menutupinya dengan topeng. Selanjutnya yaitu ahli sihir istana. Ahli sihir istana memiliki karakter yang patuh karena dia merupakan salah satu orang dari Pangeran Jatmiko. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai sudut pandang dalam dongeng tersebut. Sudut pandangnya yaitu sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai gaya bahasa ya. Gaya bahasanya yaitu tidak terlalu menggunakan banyak majas, akan tetapi kata-katanya simple dan mudah dimengerti. Karena sasaran dari majalah Boho ini kan memang untuk anak-anak ya, jadi bahasanya sangat mudah untuk dipahami. Selanjutnya kita akan membahas mengenai amanat yang terdapat dalam dongeng tersebut. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada para pembacanya. Amanatnya yaitu yang paling menonjol kita sebagai manusia harus selalu bersyukur atas fisik ataupun keadaan yang Tuhan berikan kepada kita. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur ekstrinsik yang terdapat dalam dongeng tersebut. Yang pertama yaitu nilai agama. Nilai agamanya yaitu kita sebagai insan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa harus bersyukur atas apapun yang diberikannya kepada kita. Yang kedua yaitu nilai moralnya, kita tidak boleh menjadi pribadi yang sombong, angkuh, serakah, dan tidak mau menghargai pendapat ataupun usaha orang lain. Setelah membahas mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam dongeng tersebut, dapat kita simpulkan bahwa dongeng ini sangat layak untuk dibaca khalayak ramai. Karena yang pertama banyak mengandung nilai moral, nilai agama. Selain itu cerita ini juga mudah dipahami dan banyak memberikan pengajaran hidup bagi kita semua. Selanjutnya kekurangannya adalah kurang diberikan latar waktu dalam cerita tersebut, sehingga para pembaca akan bertanya-tanya, ini latar waktunya kapan ya? Atau pagi hari? Atau malam hari kah? Atau pada zaman dahulu? Atau pada zaman sekarang? Seperti itu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.